Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Mari uri-uri budaya dan pertahankan daerah kita masing-masing. Jaga leluhur-leluhur kita, makam-makam leluhur-leluhur kita, supaya nggak kesusupan duri-duri doboler. Kalau nggak dijaga makam-makam leluhur kita, nggak diresikin, nanti tiba-tiba di situ ada makam Asegaf, makam Habib. Banyak makam-makam palsu sekarang bermunculan. Kalau kita nggak menjaganya, nanti tiba-tiba ada di situ. Nanti kamu akan terkecoh. Tiba-tiba ada bin Asegaf, bin Syekh. Padahal dari dulunya nggak ada. Banyak sekarang seperti itu. Makanya kembalilah ke leluhur kalian masing-masing. Kalau kalian dulunya NU, kembali ke NU. Muhammadiyah, kembali ke Muhammadiyah. Seperti itu. Indonesia itu sudah tidak kurang-kurang namanya ilmu agama. Dari dulu sampai sekarang. Orangnya pintar-pintar. Makanya pertahankan diri kita masing-masing. Kembalikan ke rosok. Jangan kepencut sama doboler yang bertanggung jawab. Resikin leluhur supaya terhindar dari doboler yang lainnya, dan kita bisa mengingat sampai akhir hayatnya. Seperti itu. Kalau kita nggak menjaga, siapa lagi? Nanti kalau kita nggak jaga, kita bisa jadi budak. Bahaya itu. Belajarlah dari sejarah. Saya bukan orang sejarah, tapi saya senang sejarah. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya belajar dari sejarah masa lalu. Kita semua manusia sama di hadapan Allah. Kita punya pikiran, punya rasa, punya jiwa. Kembalikan ke Al-Quran. Inna akramakum indallahi akrakum. Bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah yaitu orang yang bertakwa. Bukan Habib, bukan kiai, bukan siapapun, yaitu orang yang bertakwa. Itu di sisi Allah. Makanya ya di sisi Allah itu tidak ada kasta. Kasta itu di hadapan manusia. Kalau kita di hadapan Allah itu semua manusia itu nggak ada apa-apanya, terkecuali satu, Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu manusia yang sudah dimuliakan sama Allah, kekasih Allah. Di bawahnya semua manusia sama rata. Walaupun anaknya Nabi Muhammad pun sekalian, Nabi Muhammad juga pernah bersabda, seandainya Fatimah mencuri, maka akan potong tangannya. Nah, berarti kan tidak ada keistimewaan bagi anaknya Nabi Muhammad sendiri. Itu yang bilang Nabi Muhammad sendiri. Apabila dia tidak sesuai dengan aturan yang ditegakkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Makanya kita kembalikan ke rosok masing-masing. Gak usah pikiran itu nasab ini, nasab itu. Kembalilah ke rosok diri masing-masing. Nanti akan tahu. Gak usah terpengaruh. Ini bid'ah, itu bid'ah, ini dolalah. Dolalatin finar. Kalau nggak wa'alaikum bil jamaah, dolalatin finar. Semua manusia punya keyakinan masing-masing. Yang penting kita rosok kembalikan ke Allah. Itu.
Allah itu tidak menuntut banyak ke manusia, hanya kembalikan roh sucimu ke Allah, seperti itu. Kembalikan roh kita yang suci. Sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah. Kembalikan roh sucimu ke Allah. Waktu di dalam kandungan umur 4 bulan, hidupkannya ruh ke dalam jasad manusia di dalam kandungannya itu. Allah sudah berfirman juga, yang artinya saksikanlah aku. Kita ingat nggak waktu dikasih ruh dijanji sama Allah, saksikanlah aku bahwa aku itu Allah Tuhanmu. Itu seperti itu, Allah bilang seperti itu di dalam Al-Quran. Saya nggak mau jelaskan surat apa, silakan cari sendiri. Dan kita juga nyautin, saya bersaksi bahwa Allah Tuhan saya. Kita semua manusia jawabnya seperti itu. Tapi kita tidak ingat, yaitu yang dinamakan sir. Makanya sama Allah dituntut untuk mengembalikannya. Kalau kembali roh itu suci, mengaku bahwa Allah itu Tuhan kita, bahwa Allah itu satu Tuhan kita, maka kita akan kembali ke Allah dengan selamat. Bagaimana caranya kita bisa kembalikan roh suci itu? Ya tekan 4. Tekanlah sufia, mutmainah, halu amarah. Ditekan. Kalau mau dibunuh bisa, tapi dengan tingkatan makrifat. Itu kalau secara Jawa itu namanya mukso, sudah nggak mikir duniawi. Tapi kalau orang yang masih berkeliaran di alam bebas, belum bisa. Yang bisa itu orang yang sudah mukso, orang yang sudah laku tapa di gua, itu baru bisa menerapkan makrifat, karena dia sudah kembali ke Allah. Tapi kalau masih di keliaran lingkup temu manusia, itu belum bisa. Itu masih tingkatan hakikat, itu paling tinggi. Banyak orang sholat mengharapkan pahala, sholatnya belum juga diterima, kenal Allah aja juga belum. Dunyo takut kayak kemerungsung, dunyo mikiri pahala, mikiri surga, suka rembahmu po. Allah itu tidak menuntut kita supaya dikir macam-macam, ngamalin ini, ngamalin itu, enggak. Kembalikan roh sucimu, bahwa Allah itu pernah berjanji menurunkan ruh sir di dalam jasad kita waktu kita masih umur 4 bulan. Itu suruh dikembalikan kalau dengan keadaan suci, bahwa mengakui, bersaksi dan menghadap kalau bahwa kita itu mengakui bahwa Dia adalah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bisa menekan hawa nafsu, insya Allah kita bisa tahu. Prosesnya lama, tidak mudah, bertahun-tahun, tidak bimsalabin. Semua manusia bisa sama di hadapan Allah. Bukan manusia yang terpilih itu yang hafal hadis, hafal kitab, hafal Al-Quran 30 juz. Hafal Al-Quran cuman bacaan aja percuma. Kon ngapali 1 juz nek ditrape wis mantap itu, burung karuan mampu. Ngapalin Al-Quran paling cuman bacaannya aja. Makanya kembalikan rosok kita ke Allah. Bagi orang Islam kita sholat ya sholat, ada palo, sudah nggak usah minta apa-apa, berserah semuanya, bersandar semuanya kalau. Ya namanya orang berserah, bersandar, ikhlas, apapun konsekuensinya. Wong ikhlas itu wani mati sajroning urip. Buat dibijui wong edan,
dianggap wong ora waras, dianggap kepiye terserah. Yang penting diri kita sama Allah, seperti itu. Wis gak mikiri kasta, gak mikiri banda. Apa aja kita jalanin, yang penting dengan secara ikhlas. Bila ta'ala karena Allah itu. Jangan memikirin kita dipuji orang, kita nanti disanjung orang supaya kita mendapatkan pahala. Sholat aja kita belum tentu diterima kalau nggak mengenal Allah. Udah mikir macam-macam. Makanya kembalikanlah sir kita ke Allah. Hidupkan sir, hidupkan Nur Muhammad, maka kita akan kembali suci. Hidupkan sir, tekan anasir. Anasir itu apa aja? Anasir macam ini, anasir. Dijabarkan itu luas. Ingat ya, ini anasir. Yang dimaksud itu anasir. Makanya harus ditekan. Ini angin. Ini cipta rasa. Ini api. Kupas. Itu hanya di pelajaran Jawa. Cipta rasa. Yaitu sejatinya manungsa.